katanya beliau lupa dengan konsep debit, kredit, neraca. Kalau saya tahu kredit lunak dan kredit yang tidak lunak saya tahu. Bisa bedakan itu mana yang kredit konsumtif dan produktif saya tahu. Malah Mbak Tati malah tidak tahu, ini agak aneh. Beliau alumni akuntan dan melanjutkan studi di Political Science University of Oslo, Norwegia, UGM. Beliau suka sekali menghabiskan waktu senggang dengan membaca novel dan menonton film dan drakor. Wah, yang terbaru drakornya katanya DP. Saya nggak tahu apa itu DP. Itu kalau saya tanya istri, Pak pasti tahu itu, dia hasanah terdrakorannya luar biasa. Saya termasuk orang yang tidak yang tidak up to date dengan drakor. Saya hanya nonton Ikatan Cinta saya kalau malam. Beda Mbak, beda mazhab kita rupanya. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu saya langsung saja berikan waktu kepada Mbak Tati untuk menyampaikan insight-nya untuk kita simak bersama-sama. Monggo Mbak Tati. Ya, terima kasih banyak Mas Nur Hadi. Pak Nur Hadi, saya manggil Pak Nur Hadi aja. Sebagai sesama warga negara Sleman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Senang sekali saya bisa diundang oleh kakak kelas saya dulu, ini senior saya, nah kira-kira lah Pak Nur Hadi itu dulu ketika masih di mahasiswa dan sama-sama aktif di ya apa tuh Mas Nur Hadi, organisasi mahasiswa lah gitu ya, macam-macam begitu, dan senang diundang di gimana? IBM dulu saya Sekum ya. Pak Nur Hadi Sekum BEM, saya di Senat Mahasiswa UGM, jadi beda kamar dikit gitu ya. Ya, nah, senang sekali bisa diundang di kelas ini dan ketemu dengan teman-teman sekalian. Ya saya tuh praktisi ya, bukan dosen gitu. Walaupun kadang-kadang memang diundang juga di beberapa kelas begitu. Dan pagi ini mudah-mudahan kita bisa punya waktu yang cukup untuk saling diskusi dan sharing dengan teman-teman sekalian. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Pak Nur Hadi, dan tadi saya akan tunjukkan dulu. Tadi ada satu studi terbaru yang saya miliki ya, dan tulis dengan teman-teman. Mungkin teman-teman nanti juga bisa download e-booknya. Saya share screen dulu, nanti saya akan tunjukkan linknya. Saya tuliskan di chatroom. Sudah kelihatan di sini, teman-teman? Sudah. Ya. Ya, ini studinya Ora Mama itu studi tentang sektor informal dan gender di masa pandemi. Studi kasusnya di Jogja, jadi terbit akhir tahun kemarin. Saya kebetulan tim leader untuk studi ini. Ya, sudah saya tuliskan di chatroom juga bila teman-teman nanti tertarik untuk melihat dan membacanya. Oke, ini perkenalan pengantar aja. Nah, nanti kita akan bareng-bareng untuk diskusi, dan saya sudah menyiapkan juga beberapa ya semacam PowerPoint lah ya, biar saya yang biasanya ngomongnya nggak karu-karuan itu bisa sedikit lebih sistematis gitu, belajar dari Pak Nur Hadi. Oke, sebentar. Ini angkatan tahun berapa ya Pak Nur Hadi ya? 2019 ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah dilihat teman-teman, sudah kelihatan di layar. Oke, ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, sesi ini mudah-mudahan tidak membosankan ya. Artinya saya juga mendesain sebagai sebuah proses yang interaktif. Jadi nanti ada beberapa mungkin slide, tapi juga ada video, ada kuis dan lain sebagainya. Apakah ada feedback tadi sempat? Mudah-mudahan nggak lagi ya. Tapi suara saya bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Bisa. Bisa, Bu. Jelas. Nanti biasanya salah satu indikator untuk mengukur suara saya jelas apa enggak itu, di tempat saya ada ayam bekisar gitu kan. Suaranya itu kokoknya itu keras gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mendengar artinya koneksinya bagus. Itu kan beberapa hari terakhir ini kan IndiHome, teman saya pakai IndiHome agak jelek ya. Jadi saya perlu mengecek apakah ini, dan nanti kalau suara ayamnya bisa didengar berarti
koneksinya bagus dan kita bisa mengikuti prosesnya dengan nyaman. Oke, ya kita akan diskusi pagi ini soal gender, pengaruh utamaan gender dan juga di pendidikan. Kemarin ngobrol dengan Pak Nur Hadi, teman-teman ini adalah para calon guru ya. Jadi ini saya kira area yang sangat penting dan kita akan mendiskusikan mengapa gender itu penting dalam kehidupan kita, dalam pembangunan, dan juga secara khusus dalam pendidikan. Kira-kira begitu. Saya akan sharing beberapa catatan saya, tetapi mungkin karena saya juga tidak fokus pada pendidikan, bisa jadi teman-teman bisa sharing juga nanti dari observasi, pengalaman, refleksi teman-teman sekalian. Sebentar. Oke, saya ingin mengutip ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan mungkin sejak tahun 80-an mungkin ya atau 70-an mulai banyak perhatian terhadap persoalan-persoalan gender dalam pembangunan. Tahun 95 misalnya menandai satu pergeseran penting ketika ada konferensi perempuan internasional di Beijing yang menghasilkan Beijing Platform for Action ya, yang sekarang sudah berapa tahun berarti sudah cukup lama ya. Nah, ini menandai pergeseran baru dalam melihat ada menempatkan gender di dalam pembangunan. Tetapi sering ada muncul pertanyaan, mengapa sih kita harus melihat atau memperhatikan aspek gender? Atau juga muncul pertanyaan, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mengadres atau menjawab isu-isu gender dalam pembangunan? Saya kutip ini salah satu lembaga think tank yang berpengaruh ya di tingkat global, namanya McKinsey Global Institute Report. Mereka melakukan kajian gender parity gitu atau women matter, yang melihat tentang sebetulnya apa sih manfaat atau benefit dengan kita mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Hasil kajian ini menyampaikan bahwa ini karena sangat ekonomi ya, tetapi kadang-kadang yang ekonomi ini juga kuat untuk meyakinkan banyak pihak bahwa pendekatan untuk pengaruh utamaan gender itu bukan hanya benar secara moral, tapi juga benar secara tadi menghasilkan benefit ya. Jadi dalam studi ini menunjukkan bahwa 12 triliun US dollar itu akan bisa ditambahkan kepada global GDP, gross domestic product di tingkat global pada tahun 2025 bila kesenjangan gender itu dipersempit. Tadi sudah dengar suara ayam? Keras ya. Saya soalnya sering dapat protes kayaknya setiap kali online tuh ayam saya tuh pasti ingin ikut gitu. Jadi lebih baik saya kenalkan aja biar dia sedikit lebih merasa direkognisi gitu kira-kira. Ya. Soal gendernya kan soal rekognisi juga. Jadi ayam saya sepertinya juga ingin ikut. Ini ya, jadi teman-teman mungkin bisa lihat argumentasi ini sekarang menjadi semakin kuat dan lebih berterima oleh banyak pihak untuk melihat bahwa sebetulnya ini manfaatnya bisa dirasakan oleh semua dengan kita mengadres isu gender. Apalagi dengan angka-angka ini ya, manfaat ekonomi ya. Manfaat-manfaat yang lain itu pasti banyak, tapi manfaat ekonomi itu kadang-kadang orang itu selalu lebih ngeh ketika ada angka. Nah, McKinsey Global Institute Report itu bagus ketika dia bisa menunjukkan hasil studi tentang apa manfaat dari kita mengadres isu gender atau mengurangi kesenjangan gender. Itu di tingkat global. Kalau di Asia Pasifik, tambahan GDP-nya akan bertambah sejumlah 4,5 triliun US dollar pada tahun 2025, atau kalau dibandingkan itu 12% peningkatannya dari business as usual. Ini tingkat Asia Pasifik. Kalau di tingkat global, kalau nggak salah itu sekitar tambahannya sekitar 11%. Di Indonesia itu juga kalau dibuat kalkulasi modeling itu akan ada peningkatan GDP 135 juta US dollar atau sekitar 10% dibandingkan dengan business as usual ya. Ini memang modeling dan kalkulasi sebelum COVID ya. Memang harus disesuaikan gitu pasti karena dengan situasi COVID, tetapi tidak menutup argumen utamanya adalah dibandingkan dengan pendekatan business as usual, kita akan punya manfaat-manfaat yang jauh lebih besar. Teman-teman kalau nanti tertarik bisa mengkaji laporan-laporannya McKinsey ya, karena saya kira itu memang sangat ekonomi gitu ya, tapi mungkin baik untuk melihat argumentasi-argumentasi apa yang dibangun dengan basis tadi ya, angka dan kalkulasi tentang mengapa ini menjadi penting. Karena seringkali muncul pertanyaan, mengapa sih harus menjawab isu gender? Mengapa sih kita harus mempertimbangkan perbedaan situasi, kondisi, kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk tadi menjawab persoalan kesenjangan gender. Ya. Oke. Nah,
Saya kira ini mungkin sudah biasa ya teman-teman di kelas, karena ini kelas PUG bicara itu, tapi mungkin sebagai review aja karena kita bicara soal pengutamaan gender, mungkin kita perlu meletakkan bahwa gender itu biasanya kalau yang sering saya pakai itu apa namanya, ini menggambarkan tentang konstruksi sosial ya, sesuatu yang dibentuk oleh apa namanya, praktek keseharian, norma-norma sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau yang saya pakai itu ada 3 kata kunci untuk menjelaskan gender. Gender itu apa sih? Dia menggambarkan tentang apa-apa yang dilekatkan gitu ya. Dilekatkan itu bisa banyak hal terkait misalnya apa namanya, karakter, warna, bentuk baju, aksesoris dan lain sebagainya. Misalnya karakter lemah lembut itu sering dilekatkan pada perempuan, karakter pemberani, risk taker itu dilekatkan pada laki-laki. Kemudian juga yang kedua adalah gender itu terkait dengan apa-apa yang diajarkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalnya anak laki-laki itu yang tidak boleh yang diajarkan apa ya? Kalau boleh tahu. Biasanya. Ada yang ingin bersuara? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak laki-laki atau laki-laki? Ada yang ingin berkomentar? Masak-masakan, Bu. Oh, masak-masakan. Itu menarik ya, nggak boleh ya. Padahal sekarang kita tahu banyak chef yang laki-laki ya, dan mereka itu tahu apa namanya, gajinya itu kalau di hotel-hotel berbintang itu yang bagus itu bisa di atas 25 juta sebulan. Ya, ya. Tapi kalau di tingkat rumah tangga kita tahu memasak nggak ada imbalannya, nggak direkognisi sebagai kerja bahkan. Ya. Oke, kalau perempuan apa yang tidak boleh? Berantem, Bu. Oh, berantem. Padahal kadang-kadang berantem itu penting dalam kita memperjuangkan prinsip kita kan, beradu argumen ya misalnya. Nah, apa-apa yang diajarkan itu membentuk keseharian kita tentang menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Mungkin tampak biasa, mungkin tidak merasa itu bukan sesuatu yang bermasalah. Tapi nanti kita perlu cek lagi, jangan-jangan dalam beberapa situasi khusus apa-apa yang diajarkan tidak boleh, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang justru merugikan kita. Misalnya sebagai contoh ya, laki-laki tidak boleh menangis misalnya. Mungkin dalam situasi pandemi itu bisa terasa berat buat laki-laki karena bisa jadi menangis itu rilis stres. Itu juga sama dengan kejadian bencana. Saya menggeluti itu di mana laki-laki harus berani mengambil resiko. Itu kejadian erupsi Merapi 2010 itu banyak laki-laki yang meninggal karena mereka harus stay di rumah dan menjaga rumah karena harus berani mengambil risiko gitu, dan akibatnya ketika terjadi erupsi mereka yang terpapar paling duluan. Tapi perempuan juga ya, apa yang tidak boleh misalnya apa namanya, di beberapa tempat itu tidak mendapatkan dukungan untuk bisa mengendarai kendaraan, tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan terhadap tubuhnya sendiri misalnya, itu bisa menjelaskan dalam kasus kejadian kematian ibu, di mana perempuan yang tidak harus menunggu persetujuan nggak cuma suami, keluarga besar, mungkin suku, itu bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penanganan persalinan beresiko itu menjadi terlambat. Ya, itu contoh. Jadi apa-apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu kemudian bisa punya implikasi yang serius gitu. Di dalam situasi bencana di tsunami Aceh, banyak perempuan yang meninggal tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak punya keterampilan penyelamatan diri, berenang, memanjat pohon dan mengendarai kendaraan. Itu contoh ya, beberapa ilustrasi. Nah, gender juga akan menjelaskan tentang apa-apa yang dipraktekkan tadi tentang peran dan tugas gitu ya. Laki-laki mungkin di rumah terbiasa pekerjaan-pekerjaan rumah yang dikerjakan laki-laki, mungkin ada nggak tahu misalnya boleh dikasih contoh pekerjaan rumah yang diajarkan dan dipraktekkan pada anak laki-laki? Membenarkan lampu, Bu. Oh, betulkan lampu. Oke. Kalau yang perempuan? Menyapu, Bu. Memasak. Memasak, menyapu ya, Mencuci. semacam itu. Jadi mencuci. Ya itu dipraktekkan. Padahal sebetulnya itu bisa dilakukan oleh semuanya ya. Yang perempuan juga bisa belajar membetulkan lampu, yang laki-laki juga bisa memasak tadi itu bisa bahkan nanti bisa menjadi keterampilannya, itu bisa punya manfaat ekonomi. Tapi gender itu secara umum menggambarkan soal tadi dilekatkan, diajarkan dan dipraktekkan, disosialisasikan dalam berbagai level ya, di keluarga, di komunitas, organisasi, di media, pasar, negara dan seterusnya. Dan tentu saja ada dinamikanya gitu ya, karena ini bicara soal gender, beda dengan konsep perbedaan jenis kelamin yang relatif stabil gitu ya dan tidak berubah. Dan kita juga belum melihat bahwa gender ini punya interseksi atau irisan ya dengan
status ekonomi, umur, etnis, agama, abilitas, geografis, dan seterusnya. Artinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua perempuan punya kondisi yang sama. Atau sebagaimana juga kita tidak bisa mengatakan semua laki-laki punya kondisi dan problem terkait dengan gender yang sama. Karena akan berbeda terkait dengan tadi umur, status perkawinan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Ya, ini mungkin untuk menggambarkan aja. Nah, ini kalau kita bicara soal ini ya, apa yang kita bicara soal membedakan antara jenis kelamin biologis dan jenis kelamin sosial, antara seks dan gender. Ini kita bicara tentang ciri dan peran laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, kalau itu yang jenis kelamin biologis, dan yang non kodrati. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengecek, ini ada statement atau gambar yang salah nggak? Kalau yang atas ini, sebentar, yang ini kita ada 4 kuadran ya. Yang atas ini adalah ciri atau peran yang bersifat kodrati, yang garis ini di bawah garis ini adalah ciri atau peran yang bersifat non kodrati. Ada yang keliru? Kurang besar ya, sebentar saya presentasikan dulu, tapi nanti kita lihat kalau ada yang keliru. Ada yang salah kamar? Yang menstruasi itu. Menstruasi harusnya kemana? Ke kiri atau ke atas? Ke atas. Ke atas, oke. Yang lain? Telaten, Bu. Telaten harusnya? Yang di bawah. Bawah, oke. Yang lain lagi? Jakun, Bu. Jakun, oke. Naik atas ya. Oke, apa lagi? Sambil saya pindahin ya. Cerdas, Bu. Cerdas, ya. Cerdas laki-laki. Sebentar, ini kok nggak mau. Oh, sorry. Oke. Jadi ini pindah ya. Sebentar. Saya ini pindah ke sini. Oke, ini pindah ke bawah. Oke, ini cerdas. Oke. Ini pindah ke atas ya tadi ya, Jakun ya. Ada lagi yang lain? Masih salah kamar? Berpikir logis itu kodrati atau bukan? Bukan, Bu. Bukan ya. Oke. Ya. Ya, ini exercise sederhana sih teman-teman, tapi kadang-kadang kalau saya dalam training gender itu, ini menjadi penting karena orang seringkali itu mencampur adukan antara perbedaan jenis kelamin biologis dengan konsep gender. Sehingga kalau kita bicara soal kesetaraan gender, kita bicara yang di bawah ini, kita dianggap melawan kodrat. Padahal sebenarnya yang kodrati yang atas ya, yang soal perbedaan jenis kelamin biologis. Jadi ini mungkin baik untuk kita lihat bahwa gagasan tentang kesetaraan gender itu adalah bukan sesuatu yang melawan kodrat, karena itu adalah sesuatu yang kita bentuk, bukan pemberian Tuhan. Sehingga sebetulnya nggak masalah kita mendorong perempuan berpikir logis, nggak masalah kita mendorong laki-laki itu menjadi telaten ya, karena itu adalah pada wilayah gender atau yang non kodrati. Kira-kira begitu. Jadi argumentasi ini seringkali perlu kita bangun karena kadang-kadang kalau kita bicara soal gender itu seringkali resistensinya adalah mengatakan bahwa ini nggak bisa didiskusikan karena ini adalah bersifat kodrati. Kita perlu ingat bahwa yang kodrati yang atas ya, yang kita bicara soal gender adalah yang di bawah. Saya kira mungkin itu mungkin kalau teman-teman nanti, karena saya sering menghadapi kalau dalam training atau diskusi soal gender dianggap melawan kodrat. Ini bukan melawan kodrati karena yang kodrati adalah yang itu yang tadi di atas ya. Oke, kita akan mulai proses gimana sosialisasi soal konstruksi atau pembentukan konsep gender itu terjadi. Jadi yang pertama adalah Tuhan menciptakan, misalnya kita mendengar ada WA masuk ya, Ibu Ani melahirkan gitu ya. Komentar pertama apa biasanya? Ada kabar Ibu Ani melahirkan kemarin. Komentar pertama kita apa? Anaknya laki-laki atau perempuan? Iya, anaknya laki-laki atau perempuan. Itu kita akan bertanya tentang ini ya. Sebentar. Identitas seks ya, laki-laki atau perempuan.
Oke, kemudian yang kedua, kalau misalnya kalau kita dengar ternyata anaknya laki-laki gitu, kita akan menengok gitu ya. Taruhlah ini bukan pandemi gitu, kita mau menengok. Apa yang akan kita bawa? Baju warna biru, Bu. Oh, baju warna biru. Kalau misalnya tahu anaknya perempuan yang dibawa apa? Bajunya warna pink. Kenapa baju warna biru dan warna pink? Biasanya masyarakat itu mengkonstruksikan kalau menengok bayi, kalau bayinya laki-laki itu nanti dibeliin itu pasti dominannya biru, bahkan orang tuanya juga pasti seperti itu, Bu. Oke, ya, jadi betul ya. Ada yang tidak sepakat dengan itu? Oke ya, jadi betul tadi ada atribut gender ya, ada warna-warna yang kita asosiasikan dengan karakter-karakter maskulin yang kita lekatkan pada laki-laki dan karakter feminin yang kita lekatkan pada perempuan. Kemudian atribut gender akan mempengaruhi ya peran gender ya, misalnya maskulin akan banyak di ranah publik dan feminin di ranah domestik, dan juga akan mempengaruhi beban gender, misalnya di ranah publik itu mencari uang, di ranah domestik itu tugas rumah tangga, dan ini akan mempengaruhi juga status gender ya. Oke. Ya, ini secara sederhana kira-kira proses konstruksinya, bahwa ada dinamika, ada negosiasi, iya pasti ya. Tapi secara umum kira-kira begitu, dan apa namanya, kalau kita ingin mungkin di konteks yang berbeda dulu dengan sekarang, di Jawa dengan misalnya di Papua akan berbeda narasinya. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah wilayahnya adalah ini adalah wilayah yang kita bentuk ya, proses sosial ya, mulai atribut gender, peran gender, beban gender, dan juga status gendernya ya. Nah, persoalannya mungkin kita perlu lihat bahwa gender itu menjadi problem bersama isu publik karena ternyata kesenjangan atau ketimpangan karena pembakuan norma dan peran gender itu sesuatu yang bisa kita lihat dalam berbagai aspek ya di sekitar kita. Saya percaya mungkin teman-teman di sini mungkin sudah melewati itu, tetapi kalau teman-teman melihat sekeliling kita, mungkin keluarga kita, mungkin keluarga terdekat kita, tetangga, komunitas di mana kita berada, problem-problem kesenjangan gender itu sesuatu yang valid ya. Jadi kesenjangan gender itu adalah kesenjangan atau ketimpangan karena pembakuan norma dan peran gender dalam kaitannya dengan akses, ya, partisipasi, kontrol, dan manfaat ya sumber daya. Akses biasanya ya saya sering pakai ilustrasi itu, akses itu kesempatan ya, dibuka nggak pintunya ya. Partisipasi itu ya bisa ikut terlibat ya, dapat kursi tidak. Kalau kontrol itu dalam proses pengambilan keputusan bisa bicara, bisa angkat tangan, bisa mengatakan tidak, dan seterusnya. Dan manfaat itu adalah pembagian kuenya, pembagian benefitnya. Secara umum biasanya kita lihat ya ada sering disebut sebagai 5 bentuk isu gender, isu kesenjangan gender. Ada soal subordinasi, ada yang dianggap lebih superior, ada yang inferior, dan perempuan dalam banyak hal kemudian terposisikan dalam posisi yang subordinat. Kemudian ada pelabelan atau stereotyping ya, misalnya dianggap perempuan itu tidak terampil kalau terkait dengan teknologi misalnya. Ada soal beban ganda ini terasa sekali sekarang di masa pandemi. Perempuan itu banyak yang juga bekerja seperti hanya laki-laki, tetapi secara sosial tanggung jawab terkait dengan perawatan pengasuhan anak, memastikan jam 12 ada makanan nggak di meja, menemani anak belajar daring, apakah tugas sudah dikerjakan atau belum, apakah rumah beres apa tidak, itu menjadi sesuatu yang dilekatkan secara sosial sebagai tugas perempuan, dan itu kemudian membentuk apa yang kita kenal sebagai beban ganda. Diskriminasi, misalnya diskriminasi upah, itu juga menjadi sesuatu yang kita bisa lihat di banyak sektor. Kadang-kadang mungkin di pegawai negeri mungkin sudah tidak, ya, tapi kadang-kadang ada juga yang bentuknya upahnya tidak berbeda, tapi benefitnya itu berbeda. Misalnya perempuan itu dianggap sebagai single atau bukan pencari nafkah utama, sehingga benefit seperti tunjangan anak itu tidak dilekatkan secara otomatis ke perempuan, tapi akan ke laki-laki. Akibatnya, ketika perempuan ternyata dia menjadi tulang punggung keluarga, dia tidak punya, ya dia harus mengajukan dulu prosesnya, kira-kira begitu. Tapi asumsi-asumsi yang mendasari adalah asumsi yang sebenarnya agak bias, karena menganggap perempuan adalah misalnya bukan pencari nafkah utama. Juga persoalan kekerasan ya, itu juga sesuatu yang kita bisa lihat dalam berbagai bentuknya. Nah, kita perlu mencatat bahwa tadi ada interseksionalitas gender. Jadi irisan isu-isu gender dengan status atau kelas sosial ya, umur, disabilitas, status perkawinan, orientasi seksual misalnya ya, dan seterusnya, itu geografis itu juga akan berbeda-beda. Mohon maaf, ternyata kucing saya menjatuhkan telepon.
mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Ya, untuk mengatakan bahwa sebenarnya perempuan, laki-laki, anak itu sebenarnya tidaklah homogen, tapi akan perlu kita baca dengan lebih cermat ya. Nah, ini kita lihat beberapa data di Indonesia bagaimana sih statusnya. Data terbaru dari Global Gender Gap Report itu pada tahun 2020 Indonesia itu menempati peringkat 85 dari 149 negara dengan indeks 0,7. Tahun 2020 progres yang paling lambat adalah pencapaian pada aspek politik dan ekonomi. Jadi pada aspek politik dan ekonomi kesenjangan gendernya masih relatif belum banyak berubah, tetapi mungkin ini juga kabar baik buat kita, pendidikan dan kesehatan relatif lebih setara. Pendidikan terutama yang paling bagus progresnya ya. Pada Global Gender Gap Report 2021, indeks Indonesia adalah sebanyak 0,688. Di Asia Timur dan Pasifik, posisi Indonesia turun 2 peringkat ke posisi 10 dan turun 16 peringkat menjadi posisi 101 pada tingkat global. Jadi saya kira mungkin kondisi pandemi ini perlu menjadi perhatian karena punya implikasi pada soal terkait dengan relasi gender ya. Teman-teman nanti bisa googling sendiri laporan ini ya. Ada beberapa data yang mungkin mengkonfirmasi tentang status pencapaian terkait dengan gender, bagaimana posisi perempuan dan laki-laki. Data-data ini adalah data-data agregat tapi membantu kita untuk memahami bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan dan profil terkait dengan gender itu ada. Ya, misalnya di ekonomi banyak ya catatan-catatan atau data yang mengkonfirmasi kesenjangan itu. Misalnya sumbangan pendapatan perempuan itu kurang dari separuh ya, artinya rendah gitu. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu 54, sementara laki-laki 83. Kemudian di sektor informal perempuan mendominasi, terutama karena alasan tadi itu lebih fleksibel dalam memenuhi peran-peran gender terkait dengan pengasuhan dan perawatan dibandingkan dengan laki-laki. Upah perempuan 20-23% lebih rendah daripada laki-laki. Rasio pengeluaran per kapita perempuan juga separuh lebih sedikit daripada laki-laki. Hal ini juga akan terkait dengan situasi di mana perempuan lebih banyak mencurahkan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan care works ya, pengasuhan dan perawatan. Perempuan mencurahkan 4 kali ya lebih banyak waktu dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan-pekerjaan pengasuhan dan perawatan seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah dan seterusnya yang secara sosial tadi dilekatkan, diajarkan dan dipraktekkan sebagai norma gender. Ya. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar boleh langsung ya teman-teman ya. Saya hanya mungkin ini memaparkan aja beberapa data aja. Kita juga akan lihat terkait dengan proses pengambilan keputusan di parlemen, di sektor swasta, juga ada persoalan kesenjangan gender ya. Pada kita masih sangat tinggi. 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan dalam hidupnya. Nah, kita perlu juga lihat beberapa aspek terkait dengan akses pada pelayanan dasar, air bersih, sanitasi gitu ya. Populasi disabilitas itu juga cukup tinggi dan perlu dilihat data pilah gendernya ada tapi saya tidak menyajikan di sini ya. Nah, kalau kita lihat dalam siklus hidupnya perempuan juga mengalami kondisi yang berbeda dengan laki-laki dan ada kerentanan yang khas perempuan dalam siklus hidup perempuan di Indonesia. Misalnya dari anak-anak ya, anak-anak itu 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum 18 tahun. Ini padahal pada usia sebelum 18 tahun usia sekolah ya. Jadi banyak yang drop out dari sekolah karena mengalami pernikahan anak ya. Tanggung jawab domestik diletakkan pada anak perempuan, norma sosial yang lebih mendahulukan kesempatan pendidikan untuk anak laki-laki mungkin sekarang sudah berubah banyak, tapi kalau dilihat data antar provinsi itu masih cukup banyak daerah-daerah yang disparitas gendernya masih cukup lebar, walaupun kalau angka nasionalnya sudah lebih baik. Ya, minat studi berbasis gender kalau kita lihat studi-studi terkait dengan science, teknologi, engineering, and mathematics itu lebih banyak dipromosikan, dilekatkan pada anak laki-laki, ya dukungan secara sosial, role model, pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian juga isu kekerasan 1 dari 11 anak perempuan dibandingkan dengan 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan. Sebanyak 6,35% anak pernah menjadi pekerja anak ya. Kalau dewasa juga demikian, tadi soal partisipasi angkatan kerja, habis waktu untuk kerja-kerja pengasuhan dan perawatan, lebih banyak di sektor informal, ya, sehingga tidak punya akses pada perlindungan sosial dan pernah mengalami kekerasan di dalam hidupnya. Kalau menjadi lansia bagaimana? Katanya umur harapan hidup perempuan lebih tinggi. Ya, itu betul ya. Satu sisi itu menunjukkan resiliensi perempuan, tapi sisi yang lain ternyata ada juga problematikanya. Jadi perempuan hidup lebih lama, tetapi akses pada asuransi sosial pensiun itu jauh lebih rendah
ya dibandingkan dengan laki-laki, terutama karena kebanyakan dari perempuan bekerja di sektor informal. Juga disabilitas karena penyakit degeneratif, sementara kita tahu aksesibilitas dan pada layanan publik itu rendah pada orang dengan disabilitas, termasuk juga menghadapi isu kerentanan dalam bencana. Ya, rasio ketergantungan lansia juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kalau orang muda bagaimana? Bagaimana aspek gendernya? Ini ada data menarik ya. Indeks Pembangunan Pemuda 2019 konsisten tadi ya dengan Global Gender Gap Report, di mana capaian terbaik itu domain pendidikan ya. Jadi saya kira teman-teman kita layak merayakan ini, bahwa di sektor pendidikan relatif banyak capaian-capaian yang baik terkait dengan aspek gendernya. Domain kesehatan juga ya meningkat tetapi belum konsisten. Domain terendahnya adalah kesempatan kerja. Sementara domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi itu relatif stagnan dari tahun ke tahun. Nah, kita juga belum melihat orang muda ini kan sering disebut-sebut sebagai bonus demografi ya. Ternyata tingkat pengangguran terbuka orang muda di kita itu 2,5 kali lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional gitu. Dan selama pandemi 1 dari 5 pemuda itu menganggur ya. Dan 1 dari 4 pemuda itu menganggur tidak sedang bersekolah atau tidak ikut pelatihan. Not employed, and involved in education and training. Seperti itulah kira-kira. Dan kalau dilihat ternyata komposisinya yang laki-laki 20%, perempuan 29%. Artinya konsisten tadi dengan angka partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dan seterusnya. Begitu juga kalau kaitannya dengan di kelompok muda. Ini isu ini mungkin juga penting karena selama ini kita terlalu terbuai dengan slogan tadi bonus demografi, tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya problematiknya mereka juga cukup tinggi ya, dan lagi terlebih sekarang dengan situasi pandemi. Nah, kita mungkin akan masuk bagaimana sih isu gender di pendidikan. Sebelum saya masuk, mungkin ada yang ingin komentar dulu. Menurut teman-teman, mungkin sebutkan satu isu gender di pendidikan. Bolehkah dituliskan di chatroom, teman-teman? Satu aja, saya ingin. Atau kalau ada yang ingin menyampaikan secara lisan juga boleh. Biar fair, silakan semua menuliskan di chatroom. Menyampaikan, Bu. Oh, boleh. Mbak Mahita boleh, silakan. Contoh isu gender di pendidikan. Isu gender di pendidikan yang sering banget saya dengar atau di media sosial juga, bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi atau mengejar mimpi dalam bidang pendidikan terlalu tinggi, karena nanti endingnya juga kembali seperti itu. Oke. Ya. Yang lain silakan ingin menyampaikan secara langsung. Siapa? Yang cowok boleh dong, yang laki-laki. Siapa? Contoh isu gender di pendidikan. Sambil saya baca ya di chatroom ya. Mbak Tiara Lestari, guru laki-laki doang. Oke, perempuan tidak boleh pendidikan tinggi. Ini Karolus Tarman Silaban. Oke. Bella Dwi Permatasari, perempuan dianggap lebih rajin. Ya, tadi mungkin stereotyping ya. Tiara Lestari juga, guru laki-laki dianggap lebih kreatif daripada guru perempuan. Oke. Pemimpin upacara selalu laki-laki. Wah, saya kalau ini seneng ya. Pemimpin upacara itu berat ya, panas-panasan nanti bikin pusing kalau saya. Ya, kepala sekolah identiknya laki-laki, Bu. Ya, ini menarik ini. Kalau dilihat di beberapa jenjang pendidikan seperti guru SD ya, setahu saya itu proporsi guru perempuan tinggi. Tapi kalau sudah sampai ke pemimpinan, jadi kepala sekolah itu memang kebanyakan laki-laki. Jadi itu norma gendernya akan juga berpengaruh. Perempuan dianggap lebih teliti sehingga yang menjadi bendahara cenderung perempuan. Kalau perempuan yang hamil dikeluarkan, yang laki-laki tetap dapat bersekolah. Ya, ini isu yang serius saya kira ya. Hak perempuan untuk bisa bersekolah itu, anak perempuan itu banyak terhambat ketika mengalami kasus ini ya, kehamilan yang tidak dikehendaki. Dominasi gender dalam jurusan, Bu. Misal teknik mesin dominan laki-laki, PG PAUD dominan perempuan. Ini kan soal tadi ya, yang dilekatkan ya, norma-norma karakter-karakter feminin maskulin yang diajarkan, dipraktekkan itu akan mempengaruhi tentang pilihan studi. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akan melanjutkan paparan dan kira-kira ini teman-teman justru sharing lebih kaya daripada yang saya presentasikan karena mungkin saya tidak fokus ke pendidikan ya.
Tapi nggak apa-apa. Ini beberapa data mungkin akan membantu kita. Oke, kita lihat ya. Isu gender di pendidikan. Saya akan mulai dengan melihat video dulu, boleh? Oke ya, saya cek sound dulu ya, teman-teman ya. Apakah bisa didengar? Bisa, Bu. Saya, bentar. Videonya masih mudah. Oh ya, ini koneksinya agak bisa didengar suara videonya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lihat ya, bentar. This is Houston Control. Take it, Rebecca. Backup initiated. Looking at all ports. Clear. And we are good to go. Oke. Ada yang ingin berkomentar pada video pendek ini? Saya, Bu. Silakan. Ya, dari video itu kan bisa yang saya tangkap ya, Bu. Itu ada dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dimana itu merupakan pekerjaan yang menurut saya telah dikonstruksikan oleh masyarakat itu cocok sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Namun keduanya membayangkan ke depannya setelah mereka memilih beberapa pekerjaan tersebut, tetapi mereka merasa tidak cocok, lalu membayangkan apabila ia memiliki pekerjaan yang di luar itu atau bertukar dengan temannya merasa cocok. Kemudian mereka bertukar, begitu, Bu. Oke. Ya, menarik ya. Jadi ada ekspektasi sosial, tetapi ada proses ternyata minat pribadi itu bisa berbeda ya, dan mereka mencoba mengeksplorasi itu. Ada komentar yang lain? Menarik sekali. Mas siapa tadi? Mas Tarman atau Karolus? Siapa manggilnya? Biasanya Karolus, Bu. Karolus ya, Mas Karolus. Oke, terima kasih Mas Karolus. Boleh komentar satu lagi dari teman yang lain? Silakan. Siapa? Menarik sekali. Terima kasih Mas Karolus. Saya, Bu. Silakan, Fedriana. Jadi kan tadi di video kan perempuan lebih pinter gitu kan, Bu. Nah, di sekolah sekarang juga kenapa perempuan itu cenderung lebih pintar, tapi sedangkan di dunia pekerjaan itu berdasarkan data tadi didominasi oleh laki-laki. Begitu, Bu. Terima kasih. Menarik ya, makasih Mbak Fedriana. Betul. Jadi ada diskoneksi ya, ketidakterhubungan antara apa yang terjadi di dunia pendidikan, di mana perempuan itu banyak menunjukkan prestasi yang bagus gitu. Kalau skor PISA misalnya itu di 3 skor itu perempuan lebih tinggi semuanya loh sebetulnya. Ini menarik. Tapi ternyata kalau sudah masuk angkatan kerja, dunia kerja itu profilnya berbeda gitu. Karena ada
tadi norma-norma tentang siapa yang dianggap sebagai pencari nafkah utama, siapa yang mendapatkan prioritas gitu ya, dan itu ternyata laki-laki lebih punya banyak kesempatan atau privilege ketika masuk ke dunia kerja. Komentar yang lain mungkin? Satu lagi, bila ada? Mbak Meita ini udah sepertinya mau bicara. Sudah nongol di sini. Silakan Mbak Meita. Dari video tadi saya mengambil, iya Bu, dalam video tersebut saya mengambil sebuah gambaran di mana konstruksi profesi di sekitar kita itu masih sangat tinggi, di mana wanita itu lebih condong ke pekerjaan yang dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat seperti itu, sedangkan laki-laki lebih berkompeten untuk melakukan pekerjaan yang berat tanggung jawabnya. Anggapannya begitu ya, faktanya bisa jadi berbeda ya, Mbak Meita ya, tadi di video ya. Fakta bahwa perempuan juga bisa punya berbeda. kecakapan ya. Oke, ya kita lanjut ya. Sebentar, menarik ya tadi video tadi mungkin juga bisa teman-teman nanti kalau jadi guru bisa dipakai juga. Ini video yang saya download dari YouTube ya, jadi sesuatu yang gampang nanti silakan dipakai. Sebentar, lanjut. Oke, kita akan lihat beberapa data teman-teman terkait dengan bagaimana melihat gender di sektor pendidikan. Tapi saya mau konfirmasi dulu nih Pak Nur Hadi, waktunya masih boleh tambah nggak? Ternyata saya lebih lambat. Boleh silakan. Ya, mohon maaf. Ya, saya bukan tidak terlalu cakap mengatur waktu sesuai dengan yang dialokasikannya. Ini beberapa data teman-teman. Bagaimana sih profil gender di sektor pendidikan? Yang pertama mungkin tadi. Dan ini yang sering dipakai oleh pemerintah, oleh kementerian, mengatakan bahwa capaian kita bagus gitu ya, nggak ada isu gender gitu, seringkali demikian. Karena rata-rata lama sekolah itu sudah semakin lebih kurangnya dikit banget gapnya. Kemudian bahkan harapan lama sekolah, jadi harapan lama sekolah itu kan diukur dari pada usia 7 tahun berapa lama sekolah yang diperkirakan akan bisa diakses oleh anak perempuan dan anak laki-laki gitu ya. Bahkan harapan lama sekolah perempuan sekarang lebih tinggi. Gitu. Ini kemudian dianggap sebagai seringkali Kementerian Pendidikan itu mengatakan nggak ada isu gender gitu. Padahal faktanya mungkin nggak sederhana itu ya. Oke, pada sisi capaian agregatnya bagus, tapi kita mungkin juga perlu mencermati bahwa sebentar ada slide berikutnya malah sebentar. Putus sekolah ternyata itu juga menjadi persoalan yang serius ya pada berbagai jenjang pendidikan. Dan betul, perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki bisa menghadapi putus sekolah, tetapi dengan argumentasi yang berbeda, teman-teman. Ini data diolah dari Susunas 2017. Alasan-alasan utama yang membuat anak putus sekolah, kalau dipilah berdasarkan jenis kelamin. Boleh mungkin dilihat, ada yang ingin berkomentar apa yang menarik dari data ini? Yang kiri ya. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Boleh langsung berkomentar? Kebaca nggak ya, teman-teman? Yang kiri ini? Main reason for dropping out from school by sex. Kebaca, teman-teman? Baca ya, kita lihat ya. Kalau misalnya soal dana gitu ya, ini ternyata laki-laki lebih sedikit lebih tinggi daripada perempuan alasan-alasan itu. Karena bekerja, laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin karena konstruksinya tadi itu laki-laki adalah pencari nafkah utama, gitu ya. Jadi memang isu gender itu memang kita perlu lihat lagi argumentasi norma apa itu mungkin akan berpengaruh pada perempuan dan laki-laki, tetapi mungkin dengan cara dan kedalaman yang berbeda. Yang menarik ini nih, perkawinan, pernikahan. Perempuan jauh lebih tinggi, 12 kali lipat lebih tinggi daripada anak laki-laki. Drop out karena menikah. Ini 0,37 dibandingkan dengan 12,27 ya. Jadi resiko-resiko drop out karena perkawinan anak itu menjadi isu yang sangat serius terutama bagi anak perempuan ya. Kalau kita lihat di situ. Yang lain relatif ini ya. Oh ya nih, taking care of the household. Jadi tugas-tugas rumah tangga tadi itu perempuan juga jauh lebih tinggi daripada dengan anak laki-laki ya. Assume that the current education is enough. Tadi itu betul ya, anak perempuan tuh dianggap nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, lebih tinggi nih perempuan, nggak perlu tinggi-tinggi sekolah gitu ya.
Terus kemudian kondisi ekonomi yang kurang, ini laki-laki lebih banyak mungkin karena tadi tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Sekolah jauh, ini relatif tidak berbeda jauh banyak. Disabilitas laki-laki lebih banyak ya. Kemudian alasan lain. Nah, ini yang menarik banget itu ini ya. Kalau dari aspek gender saya kira soal ini kerja yang itu dikatakan sebagai tanggung jawab laki-laki sehingga banyak anak laki-laki yang drop out karena alasan kerja, tapi anak perempuan drop out karena alasan perkawinan, menikah di usia anak, dan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi gender matters di sini. Gender sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan pendidikan. Bahkan walaupun capaian-capaian pendidikan kita sudah menunjukkan capaian yang bagus sekali. Ya, tadi misalnya kita lihat anak usia 1 sampai 17 tahun yang bekerja ini cukup banyak ya. Ada 6,35. Mungkin kondisi pandemi ini meningkat ya. Kita perlu lihat karena mungkin orang tua mengalami PHK dan lain sebagainya. Termasuk juga perkawinan anak. Di beberapa daerah itu menunjukkan perkawinan anak selama pandemi itu meningkat karena anak nggak sekolah atau pembelajaran jarak jauh, daring, nggak punya fasilitas, orang tua mungkin ekonominya sulit, sehingga menikahkan anak dianggap sebagai solusi. Ya, tadi beberapa isu yang lain soal tadi misalnya ini tren persentase perkawinan anak 2008-2019. Memang relatif agak turun, tapi pandemi saya duga ini akan meningkat ya dengan kondisi-kondisi tadi penjelasannya. 1 dari 9 anak perempuan umur 20 sampai 24 tahun menikah sebelum 18 tahun. Sementara 1 dari 100 anak laki-laki katanya itu menikah sebelum 18 tahun ini pada umur laki-laki responden pada umur 20 sampai 24 tahun. Jadi saya kira kita perlu mempertimbangkan ini. Tabel ini menarik untuk kita lihat bagaimana analisis gender itu membantu kita mengenali bahwa konstruksi gender akan punya implikasi yang berbeda untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Soal kekerasan ya terhadap anak ini datanya GSHS ini agak berbeda sedikit dengan datanya, saya lupa itu mana ya. Kalau di sini katanya anak laki-laki sedikit lebih rendah ya. Artinya kita bisa mengatakan baik anak perempuan dan anak laki-laki itu mengalami kekerasan ya. Dan tetapi mungkin berbeda karena tadi norma sosial. Anak laki-laki banyak mengalami kekerasan fisik, tetapi anak perempuan banyak mengalami kekerasan seksual. Ya, jadi itu akan membantu kita untuk selalu memeriksa bagaimana norma-norma itu berpengaruh berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Ini tadi yang data yang saya sebutkan, kondisi terkait dengan masa pandemi, perkawinan anak, teman-teman bisa baca di banyak laporan, media, studi, kemudian putus sekolah karena pandemi. Ini akan menjadi problem yang kita perlu perhitungkan untuk tidak menutup mata bahwa ada masalah-masalah gender dalam kaitan dengan pendidikan. Ya. Nah, tadi ada juga yang menyebut di dalam chatroom tentang tadi preferensi atau minat studi. Ya, tadi saya kutip siapa tadi Mbak? Siapa ya atau Mas? Ini dimensi gender, dominasi gender dalam jurusan Bu. Misal teknik didominasi oleh laki-laki, PG PAUD dominan perempuan. Ya, ini menarik ya. Jadi ada kaitannya dengan yang disebut sebagai STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu. Di Indonesia sebetulnya partisipasi perempuan itu cukup tinggi ya, terutama di bidang STEM yang dianggap feminin. Misalnya terkait dengan farmasi, biologi itu banyak perempuan. Kedokteran agak banyak juga perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Kimia iya, matematika juga agak banyak, tapi masuk fisika lebih rendah. Tetapi begitu masuk ke angkatan kerja, persis seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman di chatroom, ternyata 2 dari 10 pekerja profesional bidang STEM itu perempuan hanya ada 2 dari 10. Kalau peneliti bidang STEM hanya 3 dari 10. Ya. Jadi alasannya apa? 1, perempuan mempertimbangkan stereotip gender saat mencari kerja, perempuan kurang tertarik berkarir di STEM karena kuatnya sentimen dominan laki-laki, dan perempuan percaya pekerjaan STEM tidak sesuai untuk perempuan. Ya. Kenapa itu? Karena 1, ada beberapa faktor ya, dukungan orang tua, soal beasiswa, minimnya role model, dan dukungan sekolah dan institusi. Ini studi ini menarik banget ini kajiannya UNESCO bareng dengan Microsoft, ICEA, dan Mastercard. Teman-teman bisa googling, ada mereka bikin report judulnya Cracking the Code kalau tidak salah. Ini melihat soal gender dan STEM. Ya. Nah, bagaimana kemudian pengaruh utamaan gender dilakukan atau perlu didorong di dunia pendidikan? Mungkin ini kerangka secara sederhana aja, apa sih yang dimaksud dengan gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender?
Ini pendekatan yang sebetulnya merupakan evolusi ya. Dulu pendekatannya dari women and development, and then gender and development. Tahun 95 saya kira itu setelah Beijing Platform for Action dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan konsensus global. Sebetulnya apa sih yang inti? Sebetulnya adalah itu upaya menjawab isu gender dalam pembangunan. Ya, gender mainstreaming itu dengan biasanya ada dua yang sering disebut sebagai twin track approach, yaitu ada gender specific intervention, jadi intervensi yang spesifik gender, misalnya kalau di dalam politik mendorong kuota keterwakilan politik di parlemen. Kalau dalam pendidikan mungkin kalau ada misalnya tadi itu ada beasiswa untuk anak perempuan karena hambatan-hambatan ekonomi mungkin berbeda untuk perempuan, atau menjawab isu perkawinan anak dengan fokus pada anak perempuan karena tadi resiko putus sekolah tinggi ketika anak perempuan mengalami kehamilan tidak dikehendaki. Itu adalah gender specific intervention. Tapi ada gender sensitive intervention. Nanti bagaimana intervensi-intervensi pembangunan secara umum itu mempertimbangkan aspek yang sensitif pada kebutuhan perempuan dan laki-laki. Misalnya bagaimana di kurikulum itu kita tidak lagi menyebut ibu memasak dan bapak membaca koran, gitu ya. Tapi bisa jadi ibu memasak, bapak menyuapi, misalnya semacam itu. Ini bagian yang kita juga perlu kembangkan. Harapannya nanti akan ada kesetaraan, gender equity, dan nanti akan berkontribusi pada kesamaan gender atau gender equality. Kira-kira itu secara sederhana di dalam pembangunan. Sebetulnya kalau kita kulik ya, misalnya di RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini sudah masuk ya, gender itu satu di antara 4 cross-cutting isu yang harus dipertimbangkan, dan itu akan mempengaruhi 7 prioritas nasional RPJMN. Ini on paper ya, faktanya mungkin bisa kita lihat lagi. Beberapa sektor sudah cukup baik, tapi beberapa sektor yang lain mungkin perlu dilihat lagi. Kita juga lihat ada development goals, ada 17 tujuan, ada sekitar 161 indikator. Saya lupa, sekitar 240-annya adalah indikator yang juga sudah mengintegrasikan gender, dan ada satu tujuan spesifik terkait dengan gender, yaitu tujuan kelima, kesetaraan gender. Tujuan ini menyebutkan ada 6 target. Satu, mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak, mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengurangi segala praktek berbahaya seperti perkawinan anak, merekognisi kerja pengasuhan tak berbayar, memastikan partisipasi dan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta akses universal atas kesehatan reproduksi dan seksual. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Satu, reformasi untuk akses perempuan yang setara terhadap sumber daya ekonomi, penguatan pemanfaatan teknologi informasi, dan adopsi penguatan dan kebijakan dan legislasi. Kira-kira ini semacam sebuah komitmen global yang sangat penting ya, SDGs. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita kuis dulu, boleh? Ya, nanti saya akan sebentar, saya akan mengcopy ini, sebentar. Saya akan mengcopy linknya ke teman-teman. Tunggu sebentar. Bentar ya, saya copy dulu. Sebentar. Wait. Saya belum mengkopinya ya. Mohon maaf, bentar. 1 menit, teman-teman. Ya, sudah saya copy di chatroom, teman-teman. Silakan. Sudah masuk, teman-teman? Ya, sudah ya. Oke, hanya ada 2 pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan pertama adalah, menurut teman-teman, dari hasil mungkin observasi, hasil membaca, hasil refleksi, ya, apakah faktor yang paling mendorong isu gender di pendidikan? Jadi ada beberapa opsi jawaban, teman-teman silakan memilih maksimal 3 di antara opsi-opsi ini. Jadi satu opsi faktor yang pertama adalah norma sosial tentang gender yang paling mendorong. Yang kedua faktor ekonomi, infrastruktur pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum,
sekolah dan guru, dukungan keluarga, minimnya role model, dan anggaran pendidikan. Silakan pilih 3 maksimal. Sebentar, ambil teman-teman ini ya, saya kayaknya harus. Apakah sudah bisa masuk teman-teman? Oke. Sudah 24 yang menjawab. Silakan. Ya, masih berkembang. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini menurut teman-teman nih, oke, masih berkembang. Yang paling banyak, ini alasannya Pak Nur Hadi, ini norma sosial tentang gender itu menjadi faktor yang paling mendorong isu gender di pendidikan. Kemudian juga yang kedua, minimnya role model, 21%, ini masih bergerak. Sama dukungan keluarga nih, ternyata Pak Nur Hadi menjadi faktor ya. Oke, masih berjalan. Kita tunggu sebentar. Mungkin saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi ini 3 faktor utama nih Pak Nur Hadi. Norma sosial tentang gender 27%. Jadi ya ini memang kalau refleksi saya juga miripnya dengan ini. Jadi mendorong perubahan norma itu memang tidak mudah ya. Bukannya tidak bisa. Mungkin dulu kita tidak membayangkan bahwa anak perempuan itu bisa sekolah tinggi ya dulu, tapi ternyata mendorong perubahan itu bukan proses yang mudah. Ini menjadi tantangan. Yang kedua soal minimnya role model. Ini mungkin kalau lihat tadi yang di sektor-sektor yang dianggap sebagai sektor yang maskulin ya, misalnya mendorong kepemimpinan perempuan, kepala sekolah tadi, atau jurusan-jurusan pendidikan yang maskulin tadi, STEM misalnya, itu juga mungkin minimnya role model di situ. Dan dukungan keluarga. Dukungan keluarga ternyata masih menjadi tantangan ini. Kita perlu mempromosikan bagaimana gagasan soal kesetaraan itu menjadi norma yang diterapkan, dipraktekkan di tingkat keluarga. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke yang kedua ya, pertanyaan kedua. Kalau Anda menjadi guru, itu sebutkan langkah yang akan Anda lakukan dalam mempromosikan kesetaraan gender di sekolah atau pendidikan. Silakan, ini jawaban bebas, teman-teman. Ini ya 1-2 menit lah kira-kira Pak Nur Hadi. Kalau Anda jadi guru, apa tadi dengan melihat isu-isu gender di pendidikan? Sambil menunggu teman-teman ya, ini berapa total mahasiswanya nih Pak Nur Hadi? Bu, mohon maaf belum bisa masuk. Oh, belum bisa masuk ya? Oh, selanjutnya. sebentar. Oke. Mungkin saya harus ini ya. Oh, harus present ya. Yang hadir hari ini ada 42, Mas. 42, ya. Oke, apakah sudah bisa, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Oke. Tadi saya lupa nggak present. 42 ya, Pak Nur Hadi ya. Kalau dari perimbangannya lebih banyak perempuan apa laki-laki di kelas ini, Pak Nur Hadi? Perempuan. Oh, perempuan lebih banyak. Per angkatan rata-rata memang lebih banyak perempuan. Ini jurusan pendidikan sosiologi. Oh, pendidikan sosial. Ya. Betul itu apa PG pendidikan guru PAUD itu semuanya perempuan. Mungkin hanya ada satu lagi begitu.
Padahal jangan-jangan mungkin juga banyak laki-laki yang pengen jadi guru PAUD loh. Kan enak jadi guru PAUD, tiap hari banyak ketawanya. Karena disuruh keplok-keplok gini mereka nggak Iya. tidak. Tanya tidak kuat. Nggak kuat ya. Dari itu gender matters itu betul dalam pilihan studi itu. Oke. Ini menarik nih, udah mulai muncul nih ya. Oke. Kita tunggu dulu ya, Pak ini. Satu, memberikan posisi kepada perempuan untuk menjadi ketua kelas ya. Memilih bendahara laki-laki karena biasanya bendahara perempuan pada laki-laki juga bisa menjadi bendahara. Menjadi role model dan mendorong keterbukaan pemikiran. Langkah awal saya, mohon maaf di belakang saya ayamnya ribut banget ya. Perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas atau posisi-posisi yang biasa diisi laki-laki, tidak membedakan kesempatan bagi para murid untuk berpendapat, mungkin melalui debat, diskusi, dan lain-lain. Selain itu, tidak memberikan stereotip bahwa perempuan dianggap lebih pintar atau sebaliknya. Ya. Melakukan sosialisasi dalam posisi gender, baik perempuan maupun laki-laki, menyamaratakan posisi siswa laki-laki dan perempuan di kelas, dan membagi job desk sesuai dengan gendernya. Oke, sesuai dengan gendernya itu mungkin nanti kita perlu klarifikasi ya, maksudnya gimana. Apakah itu bisa dinegosiasikan atau enggak gitu. Jangan-jangan kalau kita seperti pembagian norma yang ada, kita mungkin malah memperkuat kesenjangan gender. Memberikan kesempatan bagi perempuan menjadi ketua kelas, organisasi, dan lain sebagainya. 2, memberi kesempatan bagi laki-laki dalam mencoba peran seperti bendahara dan lain-lain. Ini menarik nih. Bertukar peran gitu. Misalnya benar nih, ketika perempuan biasa mengerjakan peran-peran tadi, gimana kalau kita tukeran? Dan nanti bisa sharing pengalaman gitu, apa refleksinya. Itu juga menarik. Itu ada pernah tuh pelatihan gender itu teman-teman saya tuh bikin tuh, coba tukar peran di tingkat rumah tangga. Laki-laki suruh mengelola keuangan keluarga, mikir belanja. Pusing banget ternyata. Uang berapapun nggak cukup katanya. Itu ternyata ngurus anak gitu. Itu pekerjaannya nggak ada hentinya. Edukasi terkait say no to nikah dini ya dan kekerasan seksual. Bagus, menarik sekali teman-teman. Melakukannya di kelas terlebih dahulu seperti menjadikan perempuan sebagai ketua kelas, laki-laki menjadi sekretaris, mengembangkan model sekolah setara gender dan modul pelatihan yang diberikan kepada kepala sekolah, guru-guru dan guru pembimbing. Materi pelatihan termasuk mengenali dan menangani bias gender dan stereotip di lingkungan sekolah, proses pengajaran. Yang pertama, saya tidak akan menebang pilih siapa yang akan menjadi ketua kelas. Dalam pemilihan sekretaris bendahara tidak harus perempuan. Oke. Memberi kesempatan berpendapat kepada semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memberikan ruang kebebasan kepada seluruh siswa untuk mencoba hal baru. Ini menarik nih ya, yang bersifat positif dan diminati. Jadi membuka kesempatan-kesempatan peran-peran yang baru itu juga menjadi salah satu mempromosikan fleksibilitas dalam pembagian kerja. Promosi gender yang akan saya lakukan di sekolah dengan memberikan petugas upacara, kadang perempuan semua, kadang laki-laki semua. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kalau saya juga nggak minat jadi pemimpin upacara, panas. Memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan atas keberlanjutan pendidikan yang diminatinya, ekstrakurikuler maupun apapun mampu diikuti oleh perempuan dan laki-laki. Sosialisasi tentang kesetaraan gender, aplikasi kesetaraan gender misalnya tidak memberikan cap malas atau rajin pada siswa perempuan atau laki-laki. Ya, pelabelan tadi itu. Perempuan diberi kesempatan menjadi ketua kelas, menjadi role model bagi siswa dan tidak membeda-bedakan, melakukan perilaku adil menurut kesetaraan gender. Ketika saya menjadi guru, langkah saya dalam promosikan kesetaraan gender di sekolah pendidikan yaitu tidak membedakan. Ya. Kira-kira mirip-mirip ya, saya kira tidak membedakan, memberi kesempatan, mempromosikan pembagian perannya lebih cair. Terima kasih nih teman-teman sekalian, memotivasi, bisa menjadi role model perempuan, dan seterusnya. Oke, ya menarik Pak Nur Hadi ini. Oke, ada yang ingin ditambahkan? Ini ada laki-laki sulit menjadi bendahara karena laki-laki lebih sulit disuruh bayar kas, Bu. Disuruh bayar kas lebih sulit. Oke, ya. Kalau nggak ada, saya ingin mengajak teman-teman untuk
merefleksikan soal ini ya, negosiasi konsep gender tentang bagaimana menjadi perempuan dan laki-laki menjadi perempuan secara khusus melalui satu lagu, boleh teman-teman untuk menutup ini presentasi saya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh ya. Ini fansnya Via Valen? Itu. Jangan-jangan semuanya nih Pak Nuradin. Oke, kita akan lihat ya. Sebentar, ini mudah-mudahan sudah suaranya udah. Bisa didengar suaranya? Bisa, Bu. Bisa, oke ya. Silakan fokus ke liriknya ya teman-teman ya. Dan nanti silakan berkomentar. Apa yang kesan Anda tangkap ya yang dari lirik lagu ini? Mr. Saiful. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Ya, silakan tuliskan komentar teman-teman terhadap lirik lagu tadi kaitannya dengan gender. Silakan. Kalau mau
komentar secara lisan juga boleh. Oh, Meita sobat ambiar nih. Silakan tuliskan di chat room aja. Oke. Saya sambil baca nih. Menarik nih Pak Nuradi ini komentarnya. Ya, ya. Oke. Ini ya lagi-lagi serba salah nih. Tapi ada yang menarik ya, lebih apa? Perempuan tak perlu dipaksakan jadi pada pilihan pernikahan. Ini juga saya kira negosiasi konsep gender ya yang kita bisa lihat di situ. Tidak mempersoalkan terkait pernikahan. Kalau mau ya gas, kalau enggak ya sudah. Nih, tapi laki-laki sukanya tarik ulur, PHP tadi ada yang ketawa nih. Dana nggak usah curhat. Nanti curhatnya boleh bayar ya nanti ya. Dalam lagu tersebut menjelaskan bahwa wanita sebetulnya kuat, Bu, karena biasanya wanita dikonstruksikan lemah. Jadi betul ini ada proses menegosiasi tentang konsep menjadi perempuan ya. Agensi perempuannya kelihatan di dalam lirik lagu ini. Biasanya yang mengajak nikah laki-laki, tapi di lagu ini si laki-laki tidak ngasih kepastian sampai yang perempuan bilang begitu. Padahal perempuan tidak selalu mikir materi. Urip ra cukup mung modal tresno, beras karo sabun entek bebarengan. Bingung lur. Oke, perempuan mencari yang pasti, mungkin ini yang menyebabkan banyak pernikahan dilakukan tidak didasari atas kesiapan yang berimplikasi pada angka putus sekolah karena mencari kerja. Wanita tidak selalu harus menunggu karena konstruksi di masyarakat yang berhak memilih laki-laki, sedangkan wanita hanya berhak menolak. Lalu kalau tidak ada yang ditolak ya gimana, Bu? Di lain sisi wanita seakan overthinking ya. Ini banyak hal yang kita bisa lihat ya teman-teman, menarik di komentar-komentarnya. Semangat Mewita. Perempuan tidak bisa mengajak nikah, tetapi laki-laki diberikan kebebasan untuk kapan aja mengajak nikah. Jadi perempuan dewasa susah ya, apalagi ada ekspektasi sosial ya. Oke, kira-kira itu mungkin teman-teman. Sebentar saya cek lagi apakah masih ada yang belum saya sampaikan sepertinya sih sudah ya. Tadi udah, bentar. Aduh, ini kok. Sorry. Ya, kayaknya udah sih. Ya, terima kasih mungkin dari saya untuk diskusi kita pagi ini. Silakan nanti kalau ada komentar, ada pandangan yang berbeda, ingin sharing perspektif yang lain, akan sangat terbuka. Mohon maaf Pak Nur Hadi, saya ngambil waktu agak banyak ya. Saya kembalikan ke Pak Nur Hadi. Ya, makasih banyak Bu Dati atas sharingnya pada pagi hari ini. Saya rasa kita belajar banyak hal dari apa yang disampaikan Bu Dati tadi. Kita baca data, kita baca hal-hal yang empirik yang kita temui dalam keseharian kita, dan kita juga melakukan refleksi atas apa yang kita temui dan apa yang kita rasakan sejauh ini. Saya rasa kita akan hari ini akan lebih indah manakala teman-teman melonggarkan waktu juga untuk berdiskusi, dan mumpung ada Bu Dati di sini, itu kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira 30 menit lah kira-kira dari sekarang. Kalau Bu Dati masih ada waktu, bisa ya? Oke. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan nanti kita bisa diskusi. Saya izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai isu feminisme, di mana mengingat dulu ada isu dari Aminah Wadud, beliau adalah feminis asal Afrika Selatan yang pernah membuat berang umat muslim di seluruh dunia dengan
pemikirannya mengenai sholat Jumat bisa diimami sekaligus dikotipin oleh wanita. Nah, sesuai dari yang Ibu jelaskan tadi bahwa salah satu faktor kesetaraan gender adalah memastikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan maupun kebijaksanaan. Nah, apakah itu juga bisa dimasukkan ke dalam kodrat atau non-kodrat ya Bu? Karena menurut saya sendiri berprinsip bahwa tidak apa-apa memperjuangkan hak sebagai wanita, tetapi jangan lupa merupakan kodratnya, seperti itu. Ya, ada juga kok yang di chatroom Huzaifah Al-Fatin mau bertanya, mau di ini dulu atau saya tanggapin dulu Pak Nuradi? Ditanggapin dulu juga, Mbak. Oh ya. Silakan. Ya, soal kepemimpinan perempuan itu memang isu penting ya, dan ada negosiasi yang cukup kuat ya di Indonesia, dan ada perkembangan-perkembangan menarik ya kalau kita bisa lihat. Misalnya kepemimpinan di ranah politik ya. Ranah politik itu mungkin dulu kita tidak pernah punya imajinasi, atau imajinasi kita tentang pemimpin itu memang dianggap dilekatkan sebagai juga menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Tapi kemudian reinterpretasi juga dilakukan karena melihat bahwa sebetulnya ada juga banyak referensi bahkan pada masa Nabi ya, kepemimpinan perempuan di banyak aspek ya. Misalnya Khadijah itu juga kepemimpinan pada aspek ekonomi, Aisyah itu juga pemimpin. Selama ini memang soal interpretasi teks itu kan memang sangat didominasi oleh perspektif laki-laki. Jadi Aminah Ternisi, Azhad Ali Engine itu memang juga melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, dan ya itu sesuatu yang tarik ulurnya juga keras ya. Ada secara umum kan memang teks interpretasi teks itu memang sangat dominan pada narasi-narasi yang kuat perspektif laki-lakinya. Tapi misalnya sekarang di Indonesia itu ada teman-teman kayak Fakihudin itu misalnya membuat menulis buku, saya lupa judulnya, tapi soal itu juga ada kayak Mbak Lis Markus, beberapa organisasi Islam itu juga sebetulnya melakukan proses refleksi dan juga mengalami pergulatan yang internal yang cukup kuat. Muhammadiyah Aisyah, mungkin saya memberi contohnya karena kebetulan saya salah satu pengurus di lembaga penelitian dan pengembangan PP Aisyah. Misalnya di Muhammadiyah Aisyah itu sekarang mengenal konsep mempromosikan juga kepemimpinan perempuan. Misalnya ketua Aisyah di berbagai level otomatis ex officio itu menjadi pimpinan Muhammadiyah sebagai contoh. Atau bahkan juga keputusan majelis tarjih mirip dengan tadi itu, bahwa sebenarnya perempuan juga bisa menjadi imam sholat, bahkan dengan makmum laki-laki ketika memang secara kapasitas memang dia memiliki kemampuannya lebih baik gitu. Artinya itu keputusan majelis tarjih beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya tapi nanti saya bisa lacak itu juga. Tetapi pemikiran-pemikiran progresif ini kan kita juga perlu melihatnya secara arif gitu ya. Ada juga banyak kasus misalnya di kalangan Muhammadiyah Aisyah yang saya tahu ya, banyak juga yang perempuannya mungkin hafalan suratnya lebih baik, pengetahuan agamanya lebih baik, tapi juga tidak ingin menjadi imam gitu. Kenapa? Karena ya soal itu soal yang diletakkan lagi kepada kearifan masing-masing. Apakah kemudian dia dengan menjadi imam itu dia lebih, jadi hitam putih atau biner gitu. Jadi penting untuk kita melihat bahwa dalam negosiasi konsep kepemimpinan itu juga ada proses membangun kearifan juga. Bagaimana itu, apakah dirasa nyaman, apakah itu juga memanusiakan satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Contoh yang lain misalnya narasi kepemimpinan di politik, misalnya pengalaman di Jawa Timur ya, misalnya kita kenal ya, gubernur sekarang Hovifah itu kan maju 3 kali dalam kandidasi pemilihan gubernur. Itu alasan-alasan yang menyertai ketika Hovifah maju itu pada masa-masa awal itu banyak ditentang dengan alasan agama. Banyak counter bahwa Hovifah itu tidak diterima karena konsep pemimpinan dalam Islam adalah laki-laki.
Itu sebetulnya argumentasi yang mungkin motifnya motif politik, tapi bungkusnya bungkus itu bisa jadi ya. Tetapi bisa juga memang fakta itu menunjukkan bahwa memang interpretasi teksnya semacam itu. Tetapi ketika akhirnya terpilih itu sudah nggak terdengar lagi argumentasi atau narasi yang semacam itu. Pertanyaannya, apakah teksnya berubah? Teksnya tetap, reinterpretasinya yang berubah. Pada pencalonan yang ketiga sudah nggak ada lagi argumentasi yang menggunakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik itu tidak diterima karena mereka adalah merujuk pada teks atau reinterpretasi teks, itu nggak ada lagi. Jadi sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa ada dinamika, ada negosiasi. Walaupun sebetulnya prakteknya, implementasinya sekali lagi mungkin kita tidak bisa mengatakan sama ya, yang di sini misalnya dengan di barat gitu misalnya, apa-apa yang mungkin diterima di konteks masyarakat di Eropa gitu, di Amerika mungkin juga nggak cocok di kita. Kita mungkin perlu menemukan sendiri pola formulasi yang pas di kita. Di kita dengan Timur Tengah itu juga mungkin berbeda. Islam di sini yang lebih eklektik ya, lebih cair, lebih luas, itu mungkin berbeda dengan Islam di Timur Tengah, termasuk kaitannya dengan kepemimpinan perempuan. Kalau teman-teman lihat Saudi itu baru beberapa tahun memperbolehkan perempuan itu memilih, kemudian bisa mengendarai kendaraan bermotor. Sementara di sini ya perempuan itu ya menjadi tulang punggung, menjadi pemimpin, bernegosiasi dalam banyak aspek, dan itu ya diterima sebagai praktek sosial yang lain. Jadi ada aspek-aspek tadi, struktur sosial, proses menegosiasi, dan dinamika-dinamika yang terjadi. Kira-kira mungkin itu komentar saya. Silakan, Mbak. Ini ada Huzaifah, ini Pak Nurhadi. Saya izin bertanya. Silakan Huzaifah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mas ya, maaf. Mohon maaf Sorry. karena tidak bisa on cam karena kondisi yang tidak memungkinkan. Apa-apa. Sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi saya ingin bertanya mengenai pendapat Ibu mengenai ketimpangan gender yang terlebih wanita yang didorong untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kerap kali didasari atau dibangun oleh konstruksi agama. Karena menurut saya Rasulullah SAW juga tidak demikian, di mana beliau juga pernah menjahit jubahnya sendiri yang robek. Dan menurut saya agama terutama Islam malah mengistimewakan perempuan. Kemudian saya juga ingin meminta pendapat dari teman-teman terutama yang laki-laki, karena menurut saya ketimpangan yang terjadi sekarang saya rasa terjadi karena pria justru takut karena wanita mampu mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan pria, sehingga pria membatasi mereka. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Makasih, Mas. Saya minta maaf, tadi saya kira perempuan. Mas Huzaifah, panggilannya siapa? Fatin. Oh, Fatin. Oh ya, Mas Fatin. Ya. Ini menarik sekali nih komentarnya. Betul. Jadi mungkin sejalan ya tadi soal reinterpretasi teks itu juga mencoba mengelaborasi baik teksnya maupun juga praktek-praktek seharian dan juga konteksnya gitu. Betul seperti yang disampaikan Mas Fatin. Rasulullah itu bagi banyak teman termasuk saya itu salah satu penerobos ya feminis sebetulnya pada masanya. Rasulullah itu yang sering tidak kita perhitungkan misalnya kaitannya dengan perkawinan. Rasulullah itu monogami ya dengan Siti Khadijah. Kemudian sekian tahun sampai kemudian Siti Khadijah meninggal, setahun tidak menikah, kemudian menikah dengan Aisyah kalau saya tidak salah ya. Setelah itu baru poligami itu di akhir-akhir mungkin sekian 2 atau 3 tahun karena alasan-alasan sosial. Jadi sebetulnya kalau kita melihat konteks zamannya ini sangatlah progresif karena pada masa itu sebetulnya praktek poligami itu dianggap sangat lazim. Tapi Rasulullah tidak gitu ya. Kemudian tadi tentang peran, betul Mas Fatin mencontohkan praktek keseharian Rasulullah itu menjahit sendiri jubahnya, banyak ya mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Di dalam beberapa teks saya lupa itu juga sebetulnya sangat-sangat progresif ya Islam ya. Misalnya yang membedakan itu adalah keimanannya, bukan karena jenis kelaminnya gitu. Tapi kan kadang-kadang soal tafsir teks itu kan akan dipilih sesuai dengan kepentingan, sehingga yang lebih dikuatkan itu narasi-narasi yang memposisikan perempuan itu lebih inferior karena mungkin perawinya atau ada kepentingan-kepentingan yang ingin dipelihara. Misalnya perempuan lebih banyak masuk neraka gitu misalnya. Padahal sebenarnya Rasulullah itu hanya menyebut hormati ya ibumu, baru bapakmu gitu kan. Artinya sebetulnya Islam sangat menempatkan perempuan pada posisi yang sangat hormat. Tetapi proses
interpretasi, reinterpretasi, konstruksi menggunakan norma-norma agama itu akan sangat dipengaruhi oleh satu konteks sosialnya, oleh siapa yang melakukan proses interpretasi ya. Kemudian juga mungkin juga konteks sosial kayak di Timur Tengah itu juga berbeda dengan di sini misalnya. Dan kepentingan-kepentingan yang ada yang tersembunyi bisa jadi gitu. Jadi saya kira sekarang itu memang jadi kritikal ya kita melihat proses untuk mendorong reinterpretasi teks itu juga dilakukan, tapi juga pemahaman-pemahaman yang tekstualis yang itu berpotensi meminggirkan perempuan, berpotensi menjadikan praktek-praktek kesetaraan itu dianggap sebagai sebuah ancaman itu juga memang terjadi juga. Jadi selalu ada kontestasi yang terus-menerus ya terjadi. Nah, yang kedua terkait dengan peran laki-laki ini saya kira mungkin baik ya, saya juga ingin mendengar pendapat teman-teman juga. Betul, saya kira kalau kita bicara soal gender itu sebenarnya memang urusan bersama. Nggak cukup kita hanya bicara ke perempuan, nggak cukup ini hanya disuarakan oleh perempuan, karena sebetulnya bisa jadi laki-laki juga menghadapi masalah juga. Tadi misalnya saya ilustrasi dalam bencana itu dalam pandemi itu laki-laki nggak boleh menangis itu mungkin tampak sepele, tapi bisa jadi masalah serius. Soal mental health itu sekarang menjadi isu serius. Misalnya kalau lihat data prevalensi COVID ya, di Indonesia dan juga global itu lebih banyak laki-laki loh yang mengalami dan lebih banyak yang meninggal. Itu juga kaitan dengan konsep gender juga, karena laki-laki mungkin mobilitasnya lebih tinggi, harus berani ngambil risiko, tidak terlalu care dengan prosedur kesehatan dan terutama kebersihan. Surveinya BPS mengkonfirmasi itu, di mana kepatuhan pada masker, kepatuhan pada mencuci tangan pakai sabun itu laki-laki lebih rendah, karena bisa jadi diajarkan dari kecil nggak terlalu care dengan itu misalnya. Nah itu kan sebetulnya menjadi kepentingan kita bersama perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama mendiskusikan, meninjau ulang, mencari model, mencari membangun konsensus baru tentang bagaimana sebetulnya misalnya ya saya itu tetap laki-laki biarpun terampil mengurus anak gitu ya, tetap laki-laki biarpun biasa memasak di rumah dan seterusnya gitu ya, dan saya tetap perempuan biarpun saya itu misalnya punya kecakapan-kecakapan di bidang ekonomi dan politik ya, biarpun saya mungkin tidak mengikuti norma-norma sosial yang lazim. Jadi norma-norma sosial peran-peran itu perlu menjadi lebih fleksibel karena bisa jadi preferensinya itu juga akan berubah karena perkembangan zaman juga. Silakan mungkin teman-teman yang ada ingin berkomentar atau Pak Nur Hadi tadi mengomentari pertanyaan bahwa sebetulnya ini juga urusan laki-laki ya. Nah kadang-kadang problemnya betul, kadang-kadang itu satu ini dianggap sebagai kepentingannya perempuan saja atau ada yang sebagian ya, saya kira tidak di sini, laki-laki yang mungkin merasa ini sebuah ancaman juga karena bisa jadi ada privilege ya yang akan harus dikorbankan kalau pola relasi yang semacam ini diubah gitu. Mungkin selama ini sudah nyaman dengan pembagian kerja yang ada, nggak harus mikir susahnya mengasuh anak dan seterusnya, sesuatu yang kecil-kecil yang tidak tampak penting gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau refleksi teman laki-laki baru misalnya, tantangan terbesar untuk kita mendorong tadi perubahan norma sosial adalah baik perempuan maupun laki-laki itu mungkin perlu membangun proses dialog dan juga kebesaran hati bahwa bisa jadi ketika kita menegosiasikan norma dan pembagian terkait gender itu ada privilege yang perlu kita harus ikhlaskan. Kira-kira mungkin demikian. Silakan. Masih ada, silakan. Teman-teman. Ada waktu lumayan banyak. Mohon maaf Pak. Silakan. Mohon maaf tadi pendapat di akhir saya mengenai ketimpangan yang terjadi sekarang itu dirasa terjadi karena pria takut wanita maupun mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan pria sehingga pria membatasi mereka. Itu saya meminta pendapat dari teman-teman laki-laki juga terutama Bapak juga mengenai hal tersebut, apakah benar adanya atau mungkin punya pandangan lain terhadap ketimpangan yang terjadi sekarang ini Pak.
Saya jawab ini. Ya, saya kalau saya pribadi, saya dalam apa yang saya rasakan ya sejauh ini ya, justru banyak di antara banyak aktivitas yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh kedua belah pihak itu mulai direbut oleh laki-laki. Misalnya apa? Kalau saya itu kan tinggal di tengah sawah, rumah saya di sawah, dan belakang rumah saya itu saya tahu betul aktivitas orang di sawah ya. Saya sekitar 20 tahun lalu waktu saya masih kecil itu masih muda, itu saya melihat ibu-ibu itu, para perempuan itu, mereka lebih banyak di sawah ketimbang laki-laki. Sekarang situasinya berbeda. Sekarang ini lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu sekarang hanya aktif pada saat mereka menanam padi. Nah, bahkan kalau menanam tanaman selain padi, palawija itu perempuan tidak banyak beraktivitas, lebih banyak laki-laki. Nah, dulu perempuan itu aktif mulai dari menanam, kemudian menyiangi rumput itu juga perempuan, panen juga perempuan. Sekarang berbeda. Panen sekarang dikerjakan oleh laki-laki. Apalagi kalau dulu kan perempuan panen pakai alat kecil namanya ani-ani namanya, saya ingat betul itu. Dan itu dipotong padi itu lalu dibawa pulang. Kemudian dirontokkan padi itu dengan menggunakan pemukul yang terbuat dari batang atau pelepah kelapa itu. Itu yang mengerjakan laki-laki dan perempuan. Nah, yang mengambil padi itu perempuan. Nah, sekarang padi itu langsung dibakar dengan menggunakan sabit dan langsung dipukulkan pada alat, kemudian agar dia bisa rontok di situ. Artinya apa? Kelihatan bahwa kemudian aktivitas yang semula bisa dikerjakan bersama itu mulai banyak diambil atau mulai disebut oleh laki-laki. Itu yang saya rasakan sebagai orang yang tinggal di desa ya. Lalu apakah kemudian saya merasa merasa insecure dengan semakin banyaknya hadirnya perempuan? Saya justru khawatir situasi sekarang ini banyak perempuan yang semakin terbatas pilihannya untuk dapat menempuh karir ya. Misalnya ada karir-karir tertentu yang memang tidak direkomendasikan bagi perempuan. Kalau di desa, orang yang kayak saya, orang yang tinggal di desa itu merasakan betul. Kita itu punya istilah namanya itu ada istilah perawan tua ya. Itu memang satu istilah yang hanya dilekatkan pada perempuan. Kalau perempuan sudah berumur 26 ke atas atau sampai dengan 30 gitu, atau ya rata-rata 30 dan belum menikah, maka dia akan mendapatkan label buruk dari masyarakat. Dia dianggap perempuan yang telat menikah. Nah, selalu gitu. Kalau dia telat menikah, kemudian yang dijadikan sebagai alasan itu adalah ya perempuan sendiri, kamu suka pilih-pilih, kamu sih terlalu tinggi sekolahmu, kamu sih terlalu mementingkan karir. Sehingga kemudian banyak perempuan yang tidak suka berada dalam posisi itu. Sehingga kemudian sebagian di antara mereka memutuskan untuk segera menikah. Ya, bersegera menikah. Akhirnya apa? Menikah itu menjadi keputusan yang kadang-kadang tidak rasional. Dia menikah karena takut ditanya sama temannya, dia takut ditanya sama saudaranya, kamu kapan menikahnya? Sehingga karena dia adalah keputusan yang tergesa-gesa, maka dalam banyak kasus pernikahan itu menjadi tidak membahagiakan ya, bagi kedua belah pihak, nggak cuma perempuan. Sang suami pun juga tidak bahagia karena istrinya mungkin juga tidak belum terlalu siap pada saat menikah. Yang kedua juga suami juga dari sisi ekonomi juga belum terlalu siap. Sehingga muncul persoalan. Nah, kalau kita baca ya angka perceraian di tingkat di tingkat kabupaten Sleman misalnya atau di Kota Solo itu kan tingkat perceraiannya lumayan tinggi. Tapi sebetulnya itu hanya permukaan gunung es, karena sebetulnya ada masalah yang lebih besar dari itu. Banyak mereka di antara perempuan itu yang memilih untuk tidak bercerai. Sekalipun di rumahnya itu mereka ada banyak masalah. Mereka tidak bercerai karena apa? Mungkin saja mereka merasa ini saya tidak mau dicap sebagai orang yang gagal di dalam berumah tangga. Dan status menjadi janda itu berat bagi perempuan. Bagi laki-laki enteng aja, sayang, enteng aja. Tapi bagi perempuan berat itu. Perempuan
janda, dia tinggal di perumahan. Itu seringkali dianggap sebagai orang yang berpotensi mengganggu laki-laki yang punya istri. Itu yang coba saya dapat refleksikan dari situasi yang sekarang ini ya sampai hari ini masih dapat kita rasakan. Saya kira begitu, Mbak Eva. Mungkin Mbak Dati mau menambahkan? Ya, menarik nih Pak Nuradi. Jadi betul ada kontestasi ya, saya kira terkait dengan norma, terkait dengan peran gitu, dan itu kontestasi itu memang akan sangat dipengaruhi oleh konteksnya ya. Pada beberapa, misalnya di sektor pertanian tadi ilustrasi Pak Nuradi menarik, laki-laki justru mengambil peran-peran. Bisa jadi bahkan mungkin disupport oleh teknologi juga ya, misalnya teknologi yang sekarang dipakai itu kan memang lebih memberikan kesempatan pada laki-laki, misalnya mesin-mesin dan seterusnya, transfer teknologi itu dilakukan itu juga memungkinkan proses dominasi laki-laki menjadi lebih cepat. Padahal mungkin dulu pembagian kerja dulu itu cukup inklusif gitu ya. Nah, bisa jadi di sektor yang lain akan berbeda narasinya, atau di daerah yang lain bisa berbeda. Misalnya dulu saya pernah melakukan kajian tentang kesempatan kerja di kalangan buruh itu, buruh tekstil ya, di kawasan Kabupaten Semarang, Ungaran dan seterusnya. Di sana itu menariknya, kalau dalam data formal itu pegawai pabrik itu lebih banyak, tekstil itu lebih banyak perempuan gitu. Nah, kenapa? Itu juga perlu dilacak ya. Apakah ini kesadaran gender di pemilik pabrik itu, perusahaan itu terhadap isu gender itu meningkat, ataukah kenapa? Mungkin iya sebagian, tapi kalau dilacak lebih dalam lagi ternyata juga motif ekonomi gitu. Kenapa lebih banyak pakai buruh perempuan? Karena buruh perempuan itu bisa digaji lebih rendah gitu, karena konsep gender itu argumentasinya mereka dianggap sebagai single. Jadi perusahaan yang lain argumentasi yang sosial bahwa perempuan itu dianggap penurut. Jadi nggak akan neko-neko, nggak akan banyak demo begitu. Jadi akibatnya itu membuat perusahaan lebih menyukai merekrut perempuan, walaupun kalau dilihat di dalam struktur perusahaan, begitu naik ke level penyelia, manajer, itu tetap aja seperti yang logika tadi di sekolah, itu mayoritas adalah laki-laki. Jadi kesempatan pada kerja-kerja yang labor intensif, bergaji rendah itu banyak ke perempuan. Tapi begitu masuk ke level-level manajerial banyak laki-laki. Nah, pada sisi ini menarik untuk melihat bagaimana kontestasi peran gender itu terjadi karena laki-laki kemudian tidak terlalu disukai oleh perusahaan. Hanya mereka banyak di sektor informal, tukang ojek, becak, dan seterusnya. Kemudian juga pada beberapa keluarga terjadi negosiasi terkait dengan kerja pengasuhan dan perawatan, karena kan perempuan kerja pabrik itu kan sudah terpola ya. Sementara mungkin mengasuh anak itu kan dilakukan pada jam-jam justru banyak juga jam-jam kerja gitu, sehingga terjadi pembagian kerja yang berubah. Sebagian berpindah ke suami, gitu. Sebagian berpindah ke keluarga yang lain, misalnya ibu dari perempuan atau saudara perempuannya. Ini juga mirip terjadi kalau kita lihat di buruh migran. Buruh migran, setahu saya itu juga walau di sektor-sektor yang esensial sekarang itu di banyak negara itu lebih banyak diminati oleh perempuan atau memberi kesempatan kerja pada perempuan karena misalnya yang dibutuhkan tuh banyak, misalnya menjadi babysitter atau pekerja rumah tangga semacam itu. Dan kemudian juga anggapan yang mirip tadi, PJTKI juga lebih suka mempekerjakan perempuan karena dianggap tidak akan banyak protes, tidak akan berani lari, semacam itu. Jadi argumentasi-argumentasi itu tuh menarik untuk kita pelajari. Jadi saya dulu pernah tanya tetangga saya, mereka suami istri dan bekerja sebagai TKI, tapi kenapa yang perempuan berangkat duluan? Karena katanya kalau perempuan itu ketika daftar TKI itu, dia tidak harus keluar uang di depan untuk bayar tiket. Jadi bayar tiketnya nanti akan dipotong dari gaji. Karena asumsinya perempuan nggak akan macam-macam gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki, karena dianggap laki-laki itu punya potensi berontak, potensi lari, laki-laki harus bayar di depan gitu. Sehingga akibatnya bagi banyak keluarga itu akan menjadi berat, lebih baik yang berangkat perempuan duluan. Jadi selalu mungkin baik untuk kita memeriksa pada konteks apa, pada sektor apa, pada
ruang dan waktu yang seperti apa yang itu akan mempengaruhi argumentasi dan negosiasi kontestasi terkait dengan gender. Kira-kira mungkin itu, Pak Nur. Ada pertanyaan di chat itu. Kalau dia Nurmawati. Oh ya, Menarik ini. ya nih, mainan lebih baik yang warna netral. Ya. Ya, ini bagus juga ya. Saya mencoba kalau anak saya 2, satu yang besar itu perempuan, yang kecil laki-laki. Ya, kami mencoba menggunakan ini karena kami percaya bahwa misalnya soal kepekaan, kemudian misalnya soal keterampilan-keterampilan itu sebetulnya dibutuhkan baik oleh perempuan dan laki-laki. Misalnya memasak ya. Sekarang bahkan anak laki-laki saya lebih terampil memasak daripada anak perempuan saya gitu. Pakaian juga kami memilih netral, tidak menggunakan itu. Dan sebenarnya kalau kepedulian pada hewan ya, peliharaan itu, boneka itu betul, itu sangat membantu dan itu kan mengasah sikap empati gitu ya. Empati itu sangat penting untuk mereka hidup sebagai manusia, dan itu nggak peduli perempuan dan laki-laki sama-sama butuh itu gitu. Kalau saya pribadi melihat sekarang memang dalam pembagian pengasuhan itu ini soal fleksibilitas tentang segregasi yang lebih cair gitu tuh memang sangat dipromosikan ya, karena bisa jadi keterampilan-keterampilan yang kita dulu asosiasikan terkait dengan salah peran gender itu sebetulnya dibutuhkan oleh kedua-duanya gitu. Kira-kira mungkin itu komentar saya secara singkat. Ya, teman-teman sekalian, masih ada pertanyaan? Kalau enggak ada, mohon menyalakan kamera agar nanti bisa difoto sama Mbak Nira ya. Mau difoto ini. Beberapa orang itu bisa online multi device. Saya nggak bisa saya itu. Seorang online. Ya. Ada. Kalau Senin kan kita itu apel ya. Baru apel jam 8. Nah, tapi seringkali ada undangan-undangan itu rapat itu jam 8 pagi bareng. Bayangkan apel sama rapat itu bayangkan. Dan itu saya lihat beberapa orang itu dia bawa laptop sampai 4 itu ditaruh di belakang rumahnya itu. Berada rumahnya. Dia hadir tapi basically tidak hadir dia. Ya, silahkan silakan kameranya, makasih. Ini namanya ada kuliah luring ya. Nah, tatap muka nanti siap ya. Kami akan segera selenggarakan. Udah mau luring ini? Ya, sudah mulai uji coba sebetulnya, tapi belum semua beberapa kuliah ya. Mbak Nira, apakah sudah siap, Mbak Nira? Ya. Siap, Pak. Oke, siap ya, silahkan di foto ini penting buat berkomentasi pagi. Maaf ya, ini pakai HP ya Pak. Tadi saya coba kok belum bisa. Oke, kalau saya cepat Pak. Oke. Ya, kita foto Pak. 1, 2, 3. Bentar. Oke. 1. Satu, 2, 3. Iya Pak, sudah. Terima Mbak Nira. Ya, baik teman-teman sekalian peserta kuliah pengaruh utama gender yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang terakhir kepada kawan saya, kepada teman saya Fatimah atas kesediaannya meluangkan waktu jam 7 pagi ini. Saya biasanya nggak disuruh ngajar jam 7 pagi saya biasanya, tapi nggak tahu semester ini kok yang bikin jadwal nakal, nanti saya dikasih waktu jam 7 pagi biar bangun pagi katanya. Gitu. Ya, saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu dapat memberi wawasan-wawasan baru bagi kita semua, dan ini akan memberi kontribusi yang sangat bagus bagi peningkatan kualitas pendidikan di
negeri kita. Saya sampaikan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Terima kasih. Ya, saya juga Mbak Nuradi, teman-teman juga terima kasih banyak untuk diskusinya. Saya sangat menikmati ini dan minta maaf bila ada beberapa yang mungkin tidak berkenan dan sangat terbuka untuk nanti kita bisa diskusi dan ngobrol lagi nih Mas Nuradi dan teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, dengan demikian kuliah pada pagi hari ini saya akhiri, teman-teman sekalian. Kita cukupkan dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan pada waktu pada hari Kamis pukul 7 pagi seperti biasa. Mari semuanya saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Tadi dan Bu Fatimah. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nira. Ibu. Sampai jumpa kembali. Salam sehat semuanya. Makasih Nira ya. Iya, Menarik Pak. sekali kuliah. Iya, sangat menarik, Pak. Masih direkam ini. Kembalikan aja rekamannya. Sudah habis waktu. Ya. Oke, ya. Mari saya akhiri ya. Nira, Iya, Pak. mari. Ya.